Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacita dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Setiap orang memiliki nilai kebahagiaan, kegembiraan, sukacita masing-masing. Ukuran satu sama lain berbeda. Kalau sedang sakit misalnya, yang mungkin masih terbaring di rumah sakit, sukacitanya itu kalau sudah lepas infus lalu bisa jalan-jalan, gembira, sukacita. Gembira lain misalnya ada orang yang karena anaknya sudah lama sekolah, kuliah tidak rampung-rampung, lalu skripsinya, ujian pendadaran selesai meskipun 9 tahun kuliah, itu juga sukacita. 9 tahun itu kalau untuk nyicil motor sudah lunas. Dan macam-macam. Dan kalau Bapak Ibu mungkin hening sejenak, apa sih kegembiraan saya itu? Mungkin kegembiraan itu seturut dengan kebutuhan yang sekarang ini. Intinya adalah satu sama lain berbeda. Hari ini kita diarahkan oleh sabda Tuhan. Kebahagiaan yang seperti apakah yang Tuhan tunjukkan? Melulu di sini terkait dengan kepemilikan. Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang mempunyai kerajaan Allah. Hai kalian yang kelaparan, hai kalian yang kini menangis, hai kalian yang dikucilkan. Sabda penghiburan untuk mereka yang dalam keadaan terbatas, dalam keadaan tidak untung. Tuhan memberi penghiburan supaya orang-orang yang berada dalam situasi seperti itu tetap menaruh perhatian, pengharapan agar kelak nanti boleh mengalami kebahagiaan. Lalu sebaliknya, ketika tadi Tuhan menyampaikan sabda bahagia, tapi juga ada sabda celaka. Siapa yang celaka? Yang berada dalam kondisi sebaliknya tadi. Maka ini menakutkan bagi mereka yang kaya, bagi mereka yang biasa tertawa, bagi mereka yang biasa mendapat untung. Seolah-olah hidup menakutkan. Tapi kalau boleh saya merenungkan, Tuhan mengajak kita supaya hidup kita ini cukup, supaya hidup kita ini tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Itu berarti bahwa mereka yang kaya lalu besok celaka, tidak. Atau yang sekarang miskin besok bahagia, belum tentu seperti itu. Lebih dari itu bukan masalah soal kepemilikan, bukan masalah soal apa yang dimiliki, apa yang dialami, tapi masalah hati. Hati kita mengarah kepada siapa? Hati kita mengarah pada apa? Tuhan mengingatkan kita semua, bukan yang materi yang membuat kita bahagia, tapi sabda-sabda Tuhan yang senantiasa membuat kita bahagia.
Maka bagaimana kita selalu mendekatkan diri pada sabda Allah dalam ekaristi harian, dalam permenungan-permenungan, dan juga dalam sabda-sabda Tuhan yang senantiasa kita renungkan. Moga-moga sabda ini juga memberikan kita kewaspadaan untuk hidup lebih seimbang. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.